Ramai orang Indonesia yang saya jumpa sama ada sebagai saya punya passenger Grab saya. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita. Indonesia itu lebih baik. Permintaan pekerja asing dari Indonesia untuk ke Malaysia, khususnya di sektor-sektor perladangan, kilang, itu setiap hari ada. Meski pemerintah Malaysia secara resmi membatasi atau bahkan menolak kedatangan tenaga kerja Indonesia (TKI), kenyataannya banyak warga dan majikan di negara tersebut justru lebih memilih TKI dibandingkan pekerja asal Bangladesh. Hal ini disebabkan oleh reputasi TKI yang dikenal lebih ramah, rajin, cepat beradaptasi, serta memiliki kesamaan budaya dan bahasa yang memudahkan komunikasi sehari-hari. Di balik kebijakan yang cenderung keras, masyarakat Malaysia tetap menunjukkan ketertarikan dan kenyamanan terhadap kehadiran pekerja Indonesia, menciptakan ironi antara keputusan politik dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Ramai orang Indonesia yang saya jumpa sama ada sebagai saya punya passenger Grab saya, ataupun juga Indonesia yang bekerja di bangunan pejabat saya ini, yang bekerja sebagai cleaner, yang bekerja sebagai maintenance. Saya selalu bersembang dengan dia orang. Ada seorang pekerja maintenance tu, sembahyang dia jaga setiap kali waktu sembahyang, memang dia ada kat surau punya. Memang setiap hari saya tengok dia ada. Ada satu hari tu saya bersembang dengan dia, saya tanya dia, kerja hari-hari ke? Ya, kerja hari-hari, dia kata. Kecuali hari Jumaat saja dia cuti. Maknanya seminggu sekali je dia cuti, iaitu hari Jumaat. Lepas itu saya tanya dia, waktu kerja macam mana? Waktu kerja dia kata 12 jam. 12 jam dia punya waktu kerja ya. Setiap hari, seminggu sekali saja cuti, iaitu hari Jumaat. Rajin dia orang ni. Orang Indonesia ni memang rajin-rajin. Yang kerja construction pun cuti seminggu sekali saja. Kerja dia orang bukan kerja yang mudah menggunakan tulang 4 kerat lah untuk melakukan kerja tu. Saya suka share kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang macam ini. Ni real punya cerita realiti kehidupan punya cerita macam ini, supaya kita ambil manfaat, ambil pengajaran, ambil iktibar. Cuba fikir, cuba bandingkan dengan diri kita kan, yang bekerja, yang kerja senang ini. Saya tak tahu orang lain punya kerja, tapi saya kerja senang, duduk depan PC je. Tetapi saya 2 hari kerja, 2 hari cuti, 2 hari kerja, 2 hari cuti. So senang kerja saya. Nak bandingkan dengan dia, 12 jam waktu kerja, hari-hari, seminggu sekali saja cuti, dan membanting tulang, maksudnya menggunakan tulang 4 kerat dia tu, buat maintenance, mop lantai dan sebagainya. Jadi kerja dia berat Begitu juga yang kerja construction tu, tak mudah kerja dia. Kalau nak suruh saya memang tak buat lah. Memang saya tak sanggup lah kan. Jadi kita kena menghargai orang dan ambil pengajaran daripada kisah orang itu, daripada realiti kehidupan orang itu, bandingkan dengan diri kita, dan kita kena banyakkan bersyukur lah. Banyakkan bersyukur. Jangan asyik nak komplain, jangan asyik nak tak puas hati je. Kita banyakkan bersyukur lah. Itulah cerita dia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat TikTok. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu, tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga, tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu diorang tak boleh terima hakikat, diorang langgar undang-undang, meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati, ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam, mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Permintaan pekerja asing dari Indonesia untuk ke Malaysia, khususnya di sektor-sektor perladangan, kilang, itu setiap hari ada. Hal ini sangat membludak sekali, bahkan tidak terbendung. Bahkan
KDN harus membatasi kuota. Kalau nggak dibatasi bisa unlimited gitu ya. Begitu. Jadi ketika kita melihat logika di sini, semakin tiap hari ada permintaan atau demand untuk pekerja asing dari Indonesia, artinya ada keuntungan yang didapat dari situ bagi pihak Malaysia. Win-win solution. Kalau tidak ada keuntungan, tidak akan ada permintaan demand yang begitu besar untuk pekerja asing dari kita. Iya nggak sih? Try to be wise. Nggak usah pakai emosi. Kamu senang, kita senang. Help each other. Bukan harus begitu. Iya dong. Dan kami di sini ataupun kami yang di sana selalu menegaskan bahwa untuk bekerja di luar negeri dimanapun harus melalui jalur yang resmi, artinya prosedural. Tetapi ada saja pekerja migran Indonesia yang bandel, tidak mau ikut aturan, dan ada saja majikan yang bandel yang gak mau ikut aturan. Jadi ya gitu deh ya, namanya juga hidup. Kalau ikut aturan pasti untuk semua sektor pekerja asing di luar negara harus melalui PT Penyalur Tenaga Kerja Resmi. Gitu, kan sudah ada undang-undangnya. Iya nggak sih? Nah, contoh, banyak loh majikan-majikan yang nakal memperdayai para pekerja asing di Indonesia yang polos dengan iming-iming jom kita ke Malaysia. Saya kasih gaji yang besar. Nanti sesampainya di sana, saya buatkan permit. Tapi apa yang terjadi setelah sampai di sini, gaji tidak dapat ataupun dapat tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Bahkan parahnya lagi, mereka nggak pernah dibikinin permit. Akhirnya menjadi ilegal. Jadi nggak semua loh pati yang ada di Malaysia itu sebab mereka sendiri yang mau jadi pati. Sebetulnya kalau ditanya satu persatu, tidak ada yang mau jadi pati. Tidak ada. Itu loh. Indonesia adalah satu negara yang besar. Mungkin kita boleh bergantung kenikmatan perniagaan dengan Indonesia. Siapa tahu ke depan kita tak tahu. Cuma sebagai rakyat saya nak bagi tahulah bahawa ini kerajaan ada berura-ura untuk menambah pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Ya, melalui Bastinet ke apakah itu kita tak tahulah. Dapat desakan daripada kerajaan Bangladesh supaya menerima rakyat mereka yang bekerja untuk bekerja di Malaysia. Terbagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita, Indonesia, itu lebih baik. Daripada dalam masa yang sama kita dapat menolong ekonomi mereka. Ekonomi penduduk, bukan ekonomi negara, tidak, ekonomi penduduk mereka. Untuk memperbaiki kehidupan yang baik, yang bagus. Antara gejala sosial, saya melihat gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras. Yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati, walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan dan mendengar cakap. Itu beza dia. Jadi kita mintalah pada Prabowo dan Anwar Ibrahim berbincang dengan lebih lanjut. Sebab apa dengar ururnya kerajaan telah menghentikan pengambilan pekerja daripada Indonesia. Tapi bagi saya, pekerja Indonesia lebih bagus daripada Bangladesh. Kan? Cuma kalau dikatakan nanti ada yang lari pekerja, dia orang pun banyak yang lari. Yang Bangladesh pun lari daripada memajikan asal. Kan? Cuma kalau diberi pilihan, saya lebih memihak kepada pekerja Indonesia. Itu lebih bagus. Kan? Itu lebih kesefahaman. Sebab apa? Mereka memahami atau cara, budaya, lemah lembut, ya, sama dah dengan kita di Malaysia. Sebab apa? Kebanyakan kita ini, nenek moyang kita berasal daripada sana. Jadi lebih memahami, lebih rapat. Jadi pada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dan Prabowo bincangkanlah kembali. Kan? Tak perlulah kita nambah daripada jauh, daripada Bangladesh, daripada Pakistan, itu dah tak perlu dah, cukup
daripada Indonesia, sebab Indonesia punya penduduk yang cukup ramai. Dan kalau terjadi apa-apa, kita senang cari. Itu pucuk pangkal dia. Kan? Mungkin ada sesetengah daripada warga Indonesia memprovokasi, mengatakan Malaysia sedemikian, tapi tak jadi kudis pun. Tak jadi kudis. Akhirnya mereka malu sendiri. Sebab apa? Ramai pekerja Indonesia di Malaysia ini. Pada kekhawatiran saya yakin ramai orang Malaysia akan menyokong pendapat saya, walaupun ada segelintir daripada pembantu rumah mencuri barang, itu biasa, kan? Itu sebagai tuan rumah kita kena pantau, dan biasa, okay? Jadi janganlah kita kena 1-2 orang kita nak menghukum keseluruhan orang, okay? Tapi bagi saya, kalau diberi pilihan, dari Indonesia lebih baik bekerja di Malaysia. Selamat malam.